Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Sahabat wabarakatuh. semuanya, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kesempatan ini kita akan berbicara terkait dengan problematika wakaf dalam perspektif undang-undang, dan nanti akan dibahas juga terkait dengan pengelolaan wakaf di tataran teknis. Saat ini kami sudah bersama pembicara yang kompeten terkait dengan wakaf yang nantinya akan memberikan pencerahan kepada kaum muslimin semuanya agar tidak terjebak dengan pengetahuan-pengetahuan wakaf yang tidak dari sumbernya langsung. Kesempatan ini akan langsung disampaikan oleh Gus Yunus. Gimana kabar Gus? Baik, alhamdulillah. Sehat Gus ya? Amin, alhamdulillah. Kali ini kita akan menyampaikan terkait dengan wakaf, problematikanya. Saat ini potensi wakaf luar biasa. Karena wakaf selain berdimensi kepada Tuhan langsung, juga ada dimensi ekonomi masyarakat. Akan mendengarkan langsung dari Gus Yunus. Mungkin silakan Gus Yunus. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati sahabat-sahabat dari Lembaga Wakaf Pertanahan Nahdlatul Ulama Kota Tangerang Selatan. Pada malam hari ini kita ngopi, kira-kira begitu, ngobrol pintar, dan mudah-mudahan ngobrol santai ini bisa memberikan manfaat, bisa memberikan kita tambahan pengetahuan tentang literasi, terutama soal perwakafan. Wakaf dalam undang-undang itu memang salah satu ibadah dalam agama Islam yang sudah diatur undang-undang adalah wakaf. Karena di situ negara sudah hadir dengan adanya Undang-Undang 41 tahun 2004. Nah, ketika berbicara wakaf juga, nadir itu mempunyai peran yang sangat strategis. Ya, mempunyai peran sangat strategis. Bagaimana nadir diberikan amanah yang sangat besar oleh keluarga pewakif. Nah, saya belum menyinggung ke persoalan nadir. Saya akan berbicara dalam konteks fakta di lapangan hari ini, dinamika perwakafan hari ini, terutama mohon maaf di DKI Jakarta. Nah, hari ini di samping saya aktif di Lembaga Wakaf dan Pertanahan NU Kota Tangerang Selatan, hari ini innalillah wa inna ilaihi rojiun, satu amanah yang sangat besar telah dibebankan kepada saya secara pribadi, ditunjuk sebagai Sekretaris Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta. Makanya saya ingin berbicara dalam konteks Jakarta saja. Yang pertama, kita tahu problem Jakarta adalah ibu kota negara, di mana tanah-tanah itu harganya sudah sedemikian rupa. Tanah di Jakarta 1 meter, di Parung dapat puluhan meter, kira-kira begitu. Dan hampir sebagian besar itu, kalau saya bicara data, itu di Jakarta Selatan saja itu ada 1.675 titik objek wakaf. Itu baru di Jakarta Selatan. Kemudian problem yang mendasar secara umum adalah multi konflik. Jadi di sini ada pemahaman yang terputus. Ketika pewakif, orang yang mewakafkan tanahnya sudah mewakafkan, setahun, 2 tahun, 3 tahun masih adem, tahun berikutnya berpotensi konflik karena keluarga pewakifnya belum mengetahui kalau saat itu objeknya sudah diwakafkan oleh para leluhurnya. Gitu, Mas, kira-kira. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, problem yang mendasar yang kedua adalah usia nadir, mayoritas usia yang sepuh. Mohon maaf, usia yang sepuh. Di situ kadang kita juga memprihatinkan. Bagaimana usia yang sepuh kita ajak lompat. Itu kan juga kita harus mengukur kemampuan itu. Makanya ketika berbicara konteks produktif, saya menyarankan kepada masyarakat luas, kepada para pewakif, agar ke depan ketika ada objek yang ingin diwakafkan, minimal harus ada nadir yang memang dia mempunyai
pengetahuan kuat soal entrepreneur manajerial. Jadi bagaimana dia ke depan bisa mengembangkan objek wakaf tersebut menjadi wakaf produktif. Kira-kira begitu, Pak. Terus tadi sudah disampaikan oleh Gus Yunus terkait dengan problem di lapangan khususnya di DKI Jakarta. Baik. Kemudian kira-kira Ya. untuk pengelolaan wakaf ini kriteria nadir itu seperti apa, Gus? Ya. Apakah dari harus perorangan Ya. atau harus lembaga? Ya. Apa namanya sebagai mungkin BWI bisa apa namanya yang Sebagai selama ini sudah nadir, memberikan pencerahan gitu ya. Dan saya kira banyak literasi wakaf yang disampaikan oleh lembaga-lembaga termasuk LBP Kota Tangerang Selatan. Bagaimana melihat kondisi nadir saat ini di masyarakat, Gus? Baik, terima kasih. Kalau melihat kondisi nadir di masyarakat hari ini, kalau bahasa yang sering saya sampaikan di berbagai forum, terutama forum wakaf, wakaf ini adalah raksasa yang sedang tidur panjang, tidur nyenyak. Ketika itu bisa kita bangunkan, bisa kita berdayakan, insya Allah akan memberikan dampak sosial yang sangat luar biasa. Makanya bahasa saya tadi di awal, nadir harus mempunyai, salah satu nadir itu harus mempunyai pengetahuan yang kuat soal bagaimana dia berbicara manajerial, bagaimana dia berbicara soal entrepreneur, tidak hanya terbatas hanya tokoh masyarakat. Umumnya di masyarakat hari ini para nadir adalah tokoh masyarakat. Nah, terkait pertanyaan tadi, nadir itu ada 3 jenis kalau menurut undang-undang. Yang pertama ada nadir perorangan, kemudian yang kedua ada nadir berbadan hukum atau yayasan, atau yang ketiga nadir organisasi. NU bisa menjadi nadir, Muhammadiyah bisa menjadi nadir dan lain sebagainya. Begitu juga BWI, Badan Wakaf Indonesia juga bisa menjadi nadir. Nah, yang banyak problem konflik di lapangan ini terutama nadir-nadir yang perorangan. Ketika nadirnya sudah almarhum, terus kemudian ahli waris, sebenarnya kalau bicara konteks wakaf tidak mengenal ahli waris, karena kalau sudah wakaf kan wakofa, berhenti. Jadi bahasa saya itu tuh sudah milik hartanya Tuhan. Nah, nadir itu ya wakilnya Tuhan. Kira-kira begitu, Mas, pemahaman yang sederhananya. Begitu kira-kira, Mas Irfan. Terus tadi sudah dijelaskan terkait dengan apa namanya nadir gitu ya, kompetensi nadir. Jadi orang yang mengelola wakaf itu tidak harus pewakif, tidak harus siapapun. Jadi siapapun bisa mengelola wakaf dengan catatan tadi harus amanah, profesional, dan bisa perorangan, bisa bentuk lembaga yayasan, berbadan hukum atau organisasi. Jadi kaum muslimin khususnya warga Kota Tangerang Selatan sudah tidak ragu lagi bagi yang mau mengelola wakaf dan profesional dan sudah dijamin keamanahannya, silahkan cari titik-titik apa namanya wakaf yang belum produktif, yang belum dikelola dengan baik. Silahkan berkomunikasi dengan lembaga terkait, mungkin bisa mengelola dan mendaftarkan sebagai nadir. Itu, Gus, ya? Betul. Terus kondisi saat ini wakaf dengan problematika tadi yang ada, potensi ke depan gimana, Gus, kira-kira? Ya, kalau potensi ke depan ini memang fakta hari ini kita juga harus jujur bahwa literasi soal wakaf ini masih sangat rendah secara nasional. Dibanding orang berbicara zakat tuh langsung mengena di kepalanya. Tapi ketika berbicara wakaf orang masih meraba-raba. Nah, makanya saya bersyukur, saya happy pada malam hari ini bagian kita penguatan soal literasi perwakafan dari teman-teman sahabat Lembaga Wakaf NU Tangerang Selatan. Ini menarik sekali, bagus sekali, karena nanti bisa di-share, bisa disebarluaskan. Nah, fakta hari ini indeks literasi itu masih rendah, Mas Irfan. Nah, bagaimana agar supaya itu bisa produktif? Kunci yang pertama adalah nadirnya dulu. Nadirnya dulu, pewakif menentukan nadir, ya tentu pewakif tidak sendirian dalam hal penentuan nadir. Di situ nanti ada mekanisme rapat yang dilakukan bersama tokoh masyarakat lokal di mana lokasi objek wakaf itu berada. Nanti sharing dan lain sebagainya, siapa yang akan ditunjuk menjadi nadir. Nah, saya titip satu pesan bahwa ketika kita ingin berbicara produktif, cari orang yang memang punya lompatan-lompatan pemikiran yang jauh, biar nanti
ketika masjid A sudah diwakafkan, itu tidak hanya berhenti menjadi masjid, Mas Irfan. Iya. Nah, di situ ada potensi ekonomi yang bisa digali. Misalnya, itu contoh di Lebak Bulus ada namanya Masjid Keong. Dia tidak hanya berhenti menjadi rumah ibadah, tapi alhamdulillah hari ini di situ sudah ada gedung pertemuan yang bisa disewakan. Sudah ada yayasan yatim piatu, dan alhamdulillahnya lagi itu sudah mempunyai ruko. Oh, ada yang produktif gitu. Ada yang produktif, artinya itu berkembang. Yang tadinya murni rumah ibadah, tapi hari ini bisa dirasakan manfaat sosialnya oleh masyarakat sekitar. Nah, jangan lupa nih, undang-undang juga mengatur, Undang-Undang 41 2004, bahwa ketika objek wakaf itu sudah berproduktif, sudah menghasilkan, itu ada 10% hak untuk nadir. Iya. Maaf, bukan berarti habis sholat Jumat diambil tromol ponsel 10%, bukan begitu. Bukan begitu. Jadi harus produktif dulu, setelah hasil bersih, itu ada hak kenadiran. Artinya negara sudah mengatur sedemikian rupa. Artinya dari sisi konteks hukum agamanya juga jelas, dari sisi hukum positifnya juga jelas karena sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 41 2004. Kira-kira begitu, Mas Irfan. Terus tadi sudah singgung tentang profesionalitas nadir, Ya. Terus bagaimana kemudian misalnya di masyarakat ada pengelolaan wakaf, kemudian nadirnya kurang amanah, nggak profesional. Kira-kira undang-undang apakah ada yang mengatur, ada peraturan-peraturan yang mengatur ketika terjadi force major gitu ya, atau nadir ini nggak benar kira-kira? Betul. Apa kira-kira yang harus dilakukan oleh wakif sehingga para wakif Tangerang Selatan tidak bingung ketika mewakafkan tanahnya ternyata nggak produktif, harus berbuat apa? Nah, mungkin itu Gus. Apa undang-undang memandang seperti ini gimana? Baik, jadi di undang-undang itu sudah diatur. Jadi ketika pewakif datang kepada kantor urusan agama setempat untuk ikrar gitu untuk AIW, akte ikrar wakaf, ataupun akte pengganti akte ikrar wakaf, itu nanti disebutkan, sudah jelas disebutkan di situ peruntukannya. Misalnya untuk rumah ibadah atau ke pesantren atau madrasah. Nah, sekarang yang umum di masyarakat kan kita mengenal 3M nih. Masjid, musola, makam. Padahal wakaf tidak hanya melulu bicara itu. Nah, makanya ketika pertanyaannya tadi, ketika misalnya nadirit kurang amanah, itu harus bagaimana? Itu bisa diganti, Mas. Tapi tentu melalui mekanisme dan prosedur. Nadir itu begitu dia meninggal itu bisa diganti. Satu. Yang kedua, apabila dia mengundurkan diri itu juga harus diganti. Ya tentu melalui mekanisme musyawarah. Melalui mekanisme melibatkan keluarga pewakif. Nanti ditunjuk di dalam forum tersebut siapa kira-kira pengganti kenadirannya. Ya jangan lupa saya titip pesan. Jadi nadirnya tidak hanya terbatas tokoh masyarakat, tapi minimal orang yang mempunyai pengetahuan soal bagaimana mengembangkan secara produktif yang tidak menyalahi aturan. Kira-kira begitu, Mas Irfan. Oke, mungkin itu sudah mewakili dari beberapa problem di masyarakat terkait dengan wakaf. Jadi para wakif juga sudah tidak galau lagi ketika melihat yang diwakafkan bahwa ini adalah nadir adalah perwakilan Tuhan, Gus ya. Tadi Gus Yunus menyampaikan bahwa ini nggak sembarangan, sederhananya nggak boleh main-main. Nadir adalah perwakilan Tuhan. Kalau di pengadilan itu hakim sebagai perwakilan Tuhan, kalau di dunia wakaf adalah nadir sebagai wakil Tuhan. Kira-kira begitu. Karena ini yang sudah diserahkan ke lembaga atau yang sudah dikelola nadir, ini miliknya sudah milik Allah, gitu, betul, Gus ya. Sudah milik Allah. Jadi para wakif sudah tidak ragu lagi ketika melihat hartanya atau asetnya yang sudah diwakafkan tidak bermanfaat, bisa komplain, bisa datang ke KUA, bisa datang ke lembaga yang terkait ngomong bahwa nadir ini kurang profesional. Bisa diganti dengan pewakifnya. Dikomunikasi, ada rapat-rapat secara organisasi, internal, ada mekanismenya, Gus ya. Ada mekanismenya. Terus kemudian bagi nadir juga nggak boleh sembarangan gitu ya, karena ini mengelola hartanya Tuhan, harus dipertanggungjawabkan. Selain amanah juga harus profesional. Karena kalau amanah saja tanpa visi gitu ya, hanya melahirkan budaya koruptif karena tidak punya visi, hanya berhenti di tengah jalan, tidak ada programnya, hanya sekedar nadir. Mungkin gambaran itu sudah menjawab
problematika kita tentang perwakafan nadir gitu guys ya, karena di masyarakat sekarang banyak aset yang tidak produktif, banyak nadir yang nggak tahu cara kerjanya. Malam ini sudah mendapatkan pencerahan secara gamblang oleh Gus Yunus, dan beliau kebetulan sangat expert sekali di dunia wakaf. Tidak bisa diragukan lagi kalau beliau malam ini ngomong terkait dengan wakaf gitu ya. Mungkin itu sahabat wakaf yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang bisa kita sampaikan terkait dengan literasi wakaf malam ini. Dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada malam hari ini tentu bisa memberikan manfaat luas bagi seluruh umat muslim. Yang kedua, saya izin, mohon maaf Mas Irfan, saya bicara konteks wakaf itu saya meguru lama dengan almarhum Profesor Kiai Haji Muhammad Tolha Hasan. Itu guru saya langsung bicara dengan konteks wakaf. Mudah-mudahan apa yang kita ini bisa memberikan manfaat, dan saya sekali lagi mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan ada kekurangan dan lain halnya. Saya mohon maaf dan terima kasih kepada sahabat-sahabat Lembaga Wakaf Pertanahan Nahdlatul Ulama Kota Tangerang Selatan. Ini sangat menarik. Ini sangat menarik karena untuk penguatan literasi, terutama literasi wakaf. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.